Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karmel Pokon, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan mbak-mbak lucu-lucu manja ya. Mbak-mbak lucu-lucu manja cu. Film akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance lagi nih, yang berjudul A Graceful Woman tahun 2017 cuy. Nah, kalian ini komen-komen judul aja nih terus nih. Penasaran gimana alur cerita dari film kali ini? Siapkan cemilan kalian ya, langsung aja deh kita gas ke pembahasannya cuy. Skuy dah. Film akan dibuka dengan memperlihatkan mbak-mbak lucu-lucu manja bernama Yilan yang kala itu terlihat sedang berada di perjalanan untuk pergi bekerja menuju kantor. Mbak Yilan ini diceritakan adalah seorang wanita karir yang sudah sekian tahun telah bertunangan dengan kekasihnya dan memimpikan untuk dinikahi. Namun sang kekasih sampai kini tak kunjung juga menjadikannya istri yang justru malah cenderung sibuk dengan pekerjaannya. Kala itu diceritakan, ketika Mbak Yilan sudah sampai di gedung kantor tempat di mana ia bekerja, Mbak Yilan pun tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Sude ketika hendak menaiki lift. Yang kala itu lirik-lirik manja sedikit ke Mbak Yilan, sepertinya naksir tapi tidak tahu harus melakukan apa. Benar saja, sembari memberanikan diri untuk mengajak Mbak Yilan kenalan dan berbicara basa-basi yang tidak penting, Mas Sude malah menghayal bisa sosor menyosor bibir-bibir biru dengan Mbak Yilan, yang tentu saja kala itu lantas dicueki Mbak Yilan karena perilaku Mas Sude ini seperti anak kecil. Saat Mas Sude bercerita dengan seorang temannya kalau ia baru saja bertemu dengan seorang wanita cantik dan sangat dewasa, melihat gadis yang dibicarakan tiba-tiba saja lewat berjalan di depan gedung tempat di mana mereka berada, Mas Sude pun tak berpikir panjang langsung berlari untuk menyusul dan menghampiri sang gadis, yang terlihat malah terus selalu mengikuti Mbak Yilan ini kemanapun ia pergi. Aduh nih masnya nih, bocil beneran kapan ya? Gak gitu cu caranya cu ngedeketin cewek ya. Risih orang cu. Namun anehnya, Mbak Yilan yang kala itu hatinya kalut dan galau karena hubungannya dengan sang tunangan kini kian hari malah kian menjauh. Mbak Yilan pun terlihat memberikan Mas Sude bocil ini sebuah kesempatan untuk mendekatinya, yang membuat Mas bocil ini langsung deket-deketin badan sedikit-sedikit, pas udah dapet langsung jadi ganas. Kayak begitu coba beneran nih filmnya nih, kayak begitu ya. Gue aja sampai bingung cuma menata kalimat ya untuk menjelaskan adegan yang berlangsung ini. Terlalu barbar anjir nih masnya nih. Udah kayak udah kayak orang ngamuk cok. Sampai berantakan rambut orang cok tuh. Tuh lihat tuh. Padahal belum mau ngapa-ngapain ya. Berhubung kala itu Mbak Yilan melihat kalau Mas Sude ini selalu berusaha untuk membuatnya senang dan berbanding terbalik dengan sifat tunangannya, Mbak Yilan pun mulai sedikit demi sedikit menaruh suka kepada pria yang baru saja ia temui itu. Yang hal itu bisa terlihat ketika ia mau menerima ajakan Mas Sude untuk jalan-jalan di taman berdua. Singkat cerita, saat Mas Sude ini kini akhirnya bisa berhasil untuk mendapatkan bakpao putih dan seperangkat teman-temannya. Mirisnya, di samping sifatnya yang selalu kekanak-kanakan dan hanya bisa berkeluh kesah saat mereka berdua makan malam bersama, Mas Sude kala itu malah tidak mempunyai uang sama sekali di dompetnya saat diminta oleh karyawan restoran untuk membayar, yang lantas membuat Mbak Yilan lah yang terpaksa membayar tagihan makanan tersebut. Aduh nih gua gitu malu banget pasti dah cu. Sudah menyusahkan, tidak mempunyai uang, makan berdua nih ceweknya yang bayarin tuh. Lebih mirisnya lagi, ketika Mbak Yilan akhirnya memutuskan untuk jujur kalau ia sebenarnya adalah merupakan seorang wanita yang sudah bertunangan,
dan meminta Masude ini untuk melupakan saja semua yang telah terjadi karena kekasihnya yang bernama Suhao sebentar lagi akan berniat datang. Masude malah mengikuti mobilnya mereka, bahkan sampai jauh-jauh ngintilin menyusul ke tempat makan, yang membuat Mbak Yilan kala itu merasa sangat risih dan lantas langsung marah besar. Akibat perilaku Masude yang sangat kekanak-kanakan tersebut berujung membuat Suhao tunangannya tahu dan mereka berdua lantas bertengkar. Mbak Yilan yang sudah sangat merasa stres karena sang tunangan sampai kini juga masih tak kunjung memaafkannya. Mbak Yilan pun lantas melampiaskan kekalutan hatinya yang sangat gelisah di kala itu dengan mengajak Masude ini kembali melakukan adegan cangkul-cangkul gergaji untuk yang terakhir kalinya. Dan filmnya pun ditutup dengan Masude yang akhirnya terpaksa harus merelakan Mbak Yilan karena telah menyadari kalau ia memang bukanlah seorang lelaki yang sepadan. Dan Mbak Yilan yang kini terlihat sudah sangat bahagia karena sang tunangan diceritakan telah memaafkan dan memutuskan untuk menikahinya. Cuy. Nah, sudah menjadi istri cu akhirnya ya Mbak Yilan ini ya. Istri-istri manja nih. Istri-istri manja. Betul, Cuk. Itu adalah keputusan yang tepat ya. Janganlah berhubungan dengan Masude ini ya. Susah nanti, Cuk. Hidupnya ya. Makanya, Cuk, jangan pernah sekali-sekali memberi para pria bocil peluang buat ngedeketin ya. Masnya tidak bisa santai, Cuk. Sumpah gue pas nonton ngakak banget cuy, anjir. Ya guys, ini mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian pengen nonton full movie ya, kalian langsung aja search nonton film A Graceful Woman tahun 2017 di Google Chrome cuy. Nah, di YouTube juga ada ya, by the way ya. Filmnya nih seperti biasa nih, kalian nonton di YouTube aja udah dah. Cari aja judulnya cuy di pencarian YouTube ya. A Graceful Woman full movie cuy. Nah gitu ya mencarinya ya. Nah dah.